بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la sahabat, ini Ustadz Ahmad Humaydi ini mengedepankan tema menapaki ridho Allah. Kita sering sekali bahwa Allah itu ridho terhadap apa yang kita suka. Padahal bisa saja ridho Allah itu ketika Allah menghancurkan semua rencana kita, karena Allah tahu Pak Joko. Allah menghancurkan semua usaha kita karena Allah tahu kalau itu terjadi itu akan menghancurkan kita. Nah, itu juga kepahitan yang harus kita ridhoi. Kalau kita bisa ridho terhadap sesuatu yang bertolakan dengan keinginan kita, Allah mengingatkan, boleh jadi yang kita sukai itu buruk untuk kita dan yang kita tidak sukai itu baik untuk kita. Ini sulit sekali untuk meyakini ini. Ketika sakit, aduh Prof, kemarin saya sakit itu luar biasa Prof Azali. Banyak program yang akhirnya tertunda Prof. Akibatnya saya rada kerung, kunaon itu. Oh mungkin Allah sedang memilihkan untuk saya waktu yang pas untuk bisa menjalankan program-program saya itu. Itu luar biasa, Allah pilihkan. Tapi untuk bisa seperti itu kita harus ridho, itu harus kita yakini bahwa boleh jadi rencana yang digagalkan oleh Allah itu adalah ridho Allah karena Allah tahu kalau itu terjadi itu buruk untuk kita. Tah eta Kang Wahyudin. Wallahu alam. Yang jelas semuanya adalah ujian dan kata para pemikir, cintai ujianmu karena yang mengujimu sedang mencintaimu. Masya Allah, rada-rada favorit memang untuk bisa mencintai ujian karena meskipun kita yakin yang menguji kita sedang mencintai kita. Karena memang akhirnya saya paham menapaki perjalanan dari sejak SD sampai selesai sekolah. Ya, semua ujian itu menunjukkan bahwa saya anak sekolahan. Kalau saya bukan anak sekolahan, saya tidak dapat ujian, kan itu ya. Saya nggak akan dapat ulangan umum, nggak akan ada testing, nggak akan ada apalah. Ya, nggak akan ada ujian. Kalau saya dan orang yang sukses menghadapi semua ujian itu jadi profesor, jadi guru besar sudah karena sudah sukses menghadapi ujian itu. Saya ingin menjadi guru besar di bidang yang lain tentunya meskipun tidak di akademik. Ya, Kang Jajat ya. Yang jelas semua itu harus membuat Allah ridho. Bagaimana caranya saya tidak paham. Nanti mungkin ada sudut pandang yang lebih luas dari Al Ustadz Ahmad Humaydi. Yang jelas kalau saya ridho terhadap apa yang Allah beri, maka Allah ridho kepada saya. Tapi kalau saya tidak ridho terhadap apa yang Allah beri, maka boleh jadi Allah tidak akan ridho. Seperti sakit. Ketika sakit, saya langsung berserah Bu Ida Ningsih. Mangga ya Allah, saya terima sakit ini. Saya akan berobat karena Engkau telah utus orang-orang yang mengerti tentang kesehatan. Saya akan percayakan sakit saya ini untuk diobati oleh orang-orang yang mengerti tentang kesehatan. Selebihnya saya bersyukur atas sakit ini. Insya Allah rasa syukur atas sakit ini saya disiplin terhadap usul saran para dokter itu. Nah, kata dokter harus gini saya taat, kata dokter harus gitu saya taat. Kan seperti itu rasa syukur saya. Kemudian selebihnya rasa syukur yang lain adalah ucapan terima kasih Bu Ekawati. Terima kasih ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada saya sakit. Saya ridho sepanjang Engkau jadikan sakit ini pembersih atas dosa-dosa saya. Seperti itu. Nah ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan benar pemikiran saya. Kemudian Ustadz Ahmad Humaydi, sepertinya sebagian besar di tengah-tengah kita ini tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala.
Karena kita terlalu apatis terhadap pendidikan anak. Entah itu Kang Saifuddin Rahmanul Hakim. Kita apatis Kang Saifuddin terhadap pendidikan anak. Sampai anak-anak kita tampil apatis. Dan kita memaklumi ada gen Z, gen alpha, gen strawberry, gen apa lagi. Kita maklumi itu. Ketika kita maklumi bentuk generasi seperti itu, kita tahu ya Bu Sri, bahwa generasi alfa, generasi seperti itu adalah generasi yang jauh dari silaturahim. Diajak oleh orang tuanya, kita pergi yuk ke rumah Uwa, malas aku di rumah aja. Kita pergi yuk ke rumah Mang Anu, malas aku di rumah aja. Itu kan satu kondisi yang dimaklumi oleh kita dan dianggap wajar, padahal generasi itu sedang menghapus kegiatan ibadah silaturahim. Nah, kita tidak boleh memaklumi itu. Bisa jadi ibadah kita menjadi sia-sia gara-gara kita membiarkan anak-anak kita apatis seperti itu. Boleh jadi juga ibadah-ibadah kita tidak diridhoi oleh Allah. Allahu alam. Sebab apa? Sebab Ustadz Ahmad Humaidi, anak-anak kecil itu kan tidak minta lahir ya. Setelah lahir kita biarkan begitu saja mereka hidup. Dan mereka hidup dengan jarak bahasa yang jauh dengan kita orang tuanya. Orang tua dianggap kolot, dan memang kolot, orang kolot maneh. Orang tua dianggap udah jadul gitu kan, udah jadul. Anak kita juga kita anggap terlalu jauh bahasanya, dan tidak ada upaya untuk menyambungkan bahasa itu. Akibatnya terkristal lah, anak-anak kita dididik oleh lingkungannya, oleh teman-temannya. Akhirnya diwarnai oleh teman-temannya. Seperti itu. Saya dulu pernah ditanya, kenapa ngajar di PGTK? Enggak, karena anak saya di TK, saya tidak mau kehilangan bahasa anak saya. Kenapa saya ngajar di PGSD waktu itu ya? Waktu itu masih ada PGSD. Kenapa? Karena anak saya sudah mulai masuk SD. Saya tidak mau kehilangan bahasa anak saya. Terus kenapa saya ngajar di SMP waktu itu, di SMP PGI, terus SMA PGI? Kenapa ngajar di SMP SMA PGI? Karena anak-anak saya sudah mulai di umuran SMP SMA seperti itu. Saya tidak mau kehilangan bahasanya. Terus pas anak saya kuliah, kenapa? Jadi dosen sekarang ya. Karena saya tidak mau kehilangan bahasa anak saya waktu anak saya kuliah. Saya pengen tetap dekat, saya pengen tetap bisa ngobrol dan seterusnya. Karena ada saat di mana kami menjadi tua dan anak begitu update dengan lingkungannya di tengah-tengah mereka sibuk dalam kegiatan dan pekerjaannya. Nah, suatu saat saya sebagai orang tua sudah tidak bisa lagi ngobrol dengan anak dengan saya hanya bisa mendengar saja update bahasa yang dimiliki oleh anak-anak, update pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya, dan saya akan menjadi manusia tertinggal. Yang jelas mungkin ya Ustadz Ahmad Humaidi, kita termasuk orang yang boleh jadi nauzubillah min dzalik tidak diridhoi oleh Allah karena kita tidak berjuang untuk membangun generasi silaturahim. Wal yashladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa. Hendaklah kita takut meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah, lemah silaturahimnya, lemah kebijaksanaannya, lemah wawasannya, lemah sosialitanya, lemah banyak lagi. Ya, akibatnya kita hanya memaklumi itu. Ya, tadinya kita maklum anak tidak ada sopan santun ya Ibu Hafidhoh, tapi sekarang saya harus waspadai itu. Harus waspadai, dimulai mewaspadai cucu saya harus bisa ngobrol dengan saya abahnya, ya, dengan saya abahnya, dengan akina gitu. Sudah harus mulai kembali lagi terbangun komunikasi. Allah ridho kalau kita ridho terhadap apa yang Allah anugerahkan. Tapi yang Allah anugerahkan itu bukan yang kita buat. Seperti anak-anak yang tidak santun, itu kita yang bikin. Ketika kita ridho saja terhadap anak yang tidak santun yang sudah kita cetak, itu tidak benar itu. Harusnya kita bangun anak-anak yang santun, yang Allah ridhoi, apapun yang terjadi, kita ridho terhadap apa yang Allah anugerahkan. Ridho, Kang Ajat, istrinya yang ini Kang Ajat, ridho, ya sudah, Allah ridho. Enggak, asa-asa pengen ganti, oh tuh bisa, Allah terido, eta. Bisa. Jangan pengen
ganti tos nu aya we sing ridho. Ketika kita ridho terhadap pasangan kita bahwa dia adalah anugerah Allah, maka insya Allah Allah akan ridho. Rodiyata mardiyah. Kalau sudah rodiyata mardiyah, wadukhuli fi ibadi. Kata Allah di padang mahsyar nanti atau di dunia ini berkumpullah dengan hamba-hamba aku. Saya senang sekali ketika kemarin Ustadz Ahmad Humaydi, Ustadz Yayat datang ke rumah. Saya merasa berkumpul dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Subhanallah ya. Wadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. Masuklah dari padang mahsyar bersama orang-orang yang diridhoi. Nanti di padang mahsyar ahli surga semua ngumpul di kita semua di sana. Ada Prof Azali di depan saya nanti. Waduh, Prof ke surga, wah bahagia itu. Tos, kalau sudah tahu bahwa kita masuk surga, nggak ingat anak pemajikan, ya kan? Mana yang lebih kita akan pikirkan nanti ketika kita tahu bahwa kita masuk surga? Berbahagia masuk surga atau masih mikirin istri? Malah segananya istri akan terlupakan sementara kita udah dapat anugerah terbesar atau surga. Luar biasa. Wujudnya sabar. Kalau ridho kepada sesuatu yang menggembirakan, wujudnya syukur. Dan kita akan jalani itu tentunya. Dan bagaimanapun juga ya, Kang Wawan Herawan, hidup kita ini tidak lama, ya tidak akan lama lagi lah. Kalau saya mengingat usia kata Rasulullah, usia umatku tidak lebih dari 60 tahun, selebihnya 70 tahun itu juga hanya yang orang-orang tertentu saja, katanya, kata ya pernyataan Rasulullah SAW. Mengingat kondisi seperti itu, saya ingin sekali diridhoi oleh Allah. Ya, kita juga ingin diridhoi oleh Allah. Bahkan apapun yang terjadi, sepanjang Allah ridho, kita ridho lah. Kita dikasih kaya raya, alhamdulillah, insya Allah kita ridho ya. Dikasih tampan tak terbatas, insya Allah kita ridho ya, Kang Ajat, Kang Jajat. Dikasih kegembiraan kita ridho. Tapi ketika kita dikasih kondisi yang membuat kita menangis pun, insya Allah kita akan ridho tentunya. Tangisan hari ini di Pertiwi Tercinta setelah saya keliling-keliling, Masya Allah luar biasa ya, bahwa pasar sekarang, harga-harga di pasar ditentukan oleh dapur MBG. Dapur MBG hidup lagi, harga ayam naik lagi, harga cabai naik lagi. Ya Allah ya Robi, betul-betul. Ya, kalau buat saya sih secara pribadi hanya bisa berdoa saja, mudah-mudahan Allah lindungi keimanan kita semua. Ketika Bandung dinyatakan sebagai kota begal, aduh, kita seluruh Indonesia mengatakan Bandung kota begal. Ya, insya Allah kita akan coba mendoakan, saling berdoa, saling mendoakan satu sama lain, agar kita semua diberikan kemampuan dan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita ridho dengan kondisi ini. Dan yang kita ridhoi juga adalah aturan-aturan Allah. Ridho nggak sih? Sholat itu hanya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus harus ridho, jangan ditambah. Ridho nggak sih kalau qoblah subuh itu hanya 2 rakaat, ya sudah ridho, ya udah jangan ditambah. Ridho nggak Ramadan itu 29 atau 30 hari, ya ridho, ya sudah jangan ditambah, kan itu ya. Ridho nggak saum-saum sunat itu hanya saum Syawal, mulai dari Syawal, kemudian Muharram, 10 Muharram ya, 9 10 Muharram, terus Zulhijjah kemudian Ayamul Bid, kemudian saum Senin Kemis, kemudian saum Daud. Ridho nggak yang itu? Ya udah ridho, jangan ditambah lagi dengan saum yang lain, kan itu ya. Jadi di antara, insya Allah Allah akan ridho kalau kita ridho terhadap apa yang diaturkan oleh Allah, kita ridho terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah, dan kita taat kepada Allah sebagai ungkapan keridhoan kita. Tadi atas kepedihan kita sabar, atas kegembiraan kita syukur, atas ibadah kita taat kepada Allah sebagai ungkapan keridhoan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keridhoan ini juga menjadi keridhoan paripurna ya yang kita miliki. Termasuk juga kita ridho untuk bisa mengantarkan diri kita menuju dengan kesabaran tentunya dan rasa syukur menuju ridho Allah sepenuhnya. Kita antar anak-anak kita menuju ridho Allah. Tidak salah kalau mungkin anak-anak kita sudah mulai besar ya, Prof Iva ya, sudah mulai dewasa. Anak-anak kita malah jauh sangat dewasa sekali. Tidak salah sebagai seorang ibu, mungkin ibu mengumpulkan anak-anak untuk berkata, tolong selamatkan nama baik ibu di hadapan Allah dan Rasulnya dengan akhlak mulia kalian.
Tadi kan disebutkan oleh Ustadz Ahmad Humaydi yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah mereka yang berakhlak mulia. Artinya mereka yang sholat dan sholatnya membangun akhlak mulia. Mereka yang saumnya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas akhlak mulia. Mereka yang zakat infak sodakonya membangun sikap bijak yang menyempurnakan kesempurnaan akhlak mulia. Karena baik saja tidak cukup kalau tidak dilatar belakangi oleh ibadah. Ibadah harus melatar belakangi semua perbuatan baik, dan seperti kita ketahui bahwa perintah-perintah ibadah di dalam Islam tidak lebih banyak dengan tuntunan-tuntunan muamalah di dalam Al-Quran ya. Dan Rasulullah juga mencontohkan urusan-urusan ibadah itu tidak lebih banyak dari urusan-urusan muamalah. Bahkan tempo hari ya Ustadz Ahum kita berbincang bersama di dalam kitab Bulughul Maram dari sejak bab niat, bab toharoh, terus bab sholat dan seterusnya. Ujung daripada kitab Bulughul Maram itu kitab babul akhlak ya, bab akhlak. Artinya semua ibadah itu harus berbunga akhlak. Dan akhlak itu ukurannya di mana sih? Apa yang disebut akhlak ya? Akhlak itu perbuatan baik yang dilakukan oleh kita karena Allah ya, Ibu Widianti. Ini sudah ibu-ibu, ini murid saya ini. Tapi sudah ibu-ibu. Berarti orang geus aki-aki. Nah itu. Jadi ibadah itu wujud daripada mabrurnya ibadah apa? Akhlak mulia. Terus wujud daripada akhlak itu sudah mulia apa? Akhlak mulia sama dengan takwa ya. Kalau saya mendampingkan akhlak mulia dengan takwa. Wujud daripada seorang yang berakhlak mulia adalah mereka yang bersilaturahim. Ya, jangan nyebut sudah mulia akhlaknya kalau silaturahimnya nggak benar, itu aja. Ya silaturahim suami kepada istri, woi bapak-bapak jangan merasa sok soleh sendirilah. Kalau hubungannya dengan istri belum baik, kalau masih memaki istri, masih marah pada istri, Kang Supriyatna dari Tangerang, apa kabar? Itu kalau masih berani memaki istri, istri itu kan amanah dari Allah. Saya hanya nanya aja, Kang Deki berani marah sama istri sementara istri adalah amanah dari Allah, dan saat istri salah, Allah tidak tegur langsung. Kenapa kita harus marah lebih dari Allah? Allah saja nunggu istri kita istighfar, nunggu istri kita ngerti, sadar, terus istighfar. Kenapa tidak kita membuat iklim yang membuat istri mengerti, sehingga sadar dan kita tidak perlu marah. La tagdob walakal jannah, ini ungkapan yang luar biasa. La tagdob ini jangan marah, ini maknanya hadir dari sholat. Orang sholat sudah faham betul tidak ada yang lebih besar masalah kecuali ditinggalkan oleh Allah. Saya ingat Ustadz Hamdan dari Cipada, Ustadz Ahmad Humaydi. Ustadz Hamdan ini bicara ketika saya bertanya iseng saja, Ustadz boleh nggak sholat rada rusuh, keburu-buru gitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sedang sibuk. Coba jawabannya apa? Jawaban Ustadz Hamdan bukan boleh atau tidak boleh jawabannya. Jawabannya ada memang yang bisa membuat kita lebih sibuk daripada kita mencoba mendekati Allah. Ada kesibukan yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Ada kesibukan yang membuat kita menomorduakan Allah. Udah itu digaplok lagi asli Kang Jajat. Plok, saya langsung tungkul itu. Nggak ada. Allah yang utama tentunya ya. Sampai suatu saat saya sedang sholat duhur, ada tamu nunggu saya. Saya anteng aja qobla duhur dulu. Beres berdoa dulu. Terus komat, sholat duhur, beres wiridan dulu. Setelah wiridan, sudah saya ba'da duhur. Sudah ba'da duhur, saya coba temui tamu, tamunya pergi. Terus saya rada ruas, Ustadz Ahum, kagetnya apa? Katanya tamunya mau memberi hadiah, tapi karena Ustadz lama, akhirnya udah pergi aja. Terjadi. Tapi tidak ada yang lebih penting dari Allah dibandingkan hadiah, mana yang lebih penting. Saya langsung di situ teruji, Allah yang lebih penting. Dan betul, akhirnya hadiah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Masya Allah, tidak ada yang lebih penting dari itu. Nah, jadi seorang yang berakhlak mulia itu pasti orang takwa, orang yang perbuatannya selalu dia lakukan baik untuk mendapatkan ridha Allah, dan tidak marah. Itu juga bagian daripada makna daripada sholat. Sudah tidak ada yang lebih penting lagi kecuali Allah kan itu.
Orang tidak marah, dia suasana rumah, suasana hidupnya, suasana dirinya sudah surga semuanya. Dan tidak marah itu bukan nahan marah. Kayak oh, marah ditahan keras gitu, bukan, itu bisa stroke itu. Tapi bukan nahan marah, tapi mengerti untuk tidak marah. Misalnya suami pulang subuh, ngerti dia sedang sangat sibuk. Suami pulang subuh, udah kita tidak marah lagi karena kita ngerti mungkin di rumah juga udah capek, udah bosan sama kita, ya udahlah boleh sesekali main, kan itu ya. Enteng suasananya. Terus suami nggak pulang-pulang, kebetulan main sama teman-temannya misalnya, dan kekelayangan nungkul, ya sudah, ngerti kok kita bertahun-tahun 20-30 tahun bareng istri, sekarang main sama teman-temannya 2 minggu tenang lah, kan gitu ya. Nggak usah marah gitu ya. Ini tapi ada marah, kenapa? Tidak perlu kita tahan amarah itu, tapi memahami untuk tidak marah. Ini bagian daripada akhlak mulia. Jadi akhlak itu sebetulnya menyehatkan diri sendiri dan bersikap yang membuat diri kita sehat. Dermawan. Orang dermawan itu berakhlak mulia. Dan orang dermawan itu pasti dapat surga. Kenapa? Karena orang dermawan bukan terpaksa memberi, tetapi mengerti bahwa dia harus memberi gitu loh. Itu kan nyaman ya. Kemudian suatu saat uangnya hilang. Dia langsung sadar, oh mungkin hari ini saya belum memberi, jadi aja oleh Allah diambil uang saya sedikit. Kan gitu. Jadi mengerti betul bahwa saya harus memberi. Terus apalagi tidak marah, tidak pelit, terus harus senyum. Kan senyum itu walau antal biwajin tal. Meskipun hanya bertemu dengan wajah yang berseri itu sudah sodako. Berseri, dia sudah tidak terpaksa berseri Pak Wayan. Tapi dia berseri karena memang dia harus berseri. Kenapa kamu sama semua senyum aja, kamu menyapa sama semua? Jawaban seorang yang soleh apa? Saya pengen pada saat saya berjalan dari padang mahsyar menuju surga, semua malaikat tersenyum kepada saya. Motivasinya jelas atau ya tambah. Ada di sini yang judes, misalnya Ibu Ida Ningsih judes, Bu, kesian dijudesan ke malaikat dari padang mahsyar sampai sana dijudesan ke malaikat kan? Janganlah, jangan sampai ada malaikat yang judes kepada kita karena membalas judesnya kita di dunia ini, ya kan? Nah seperti itu. Kenapa tersenyum? Persis seperti seorang anak yang luar biasa, dia ingin diridhoi oleh ibunya. Dia ikut pertandingan karate, anak kelas 4 SD. Pas apa namanya sparring gitu, menang dia, dapat medali emas. Saya tanya, gimana rasanya? Oh bahagia om, gitu. Terus buat apa kamu menang ini? Buat apa pengen jadi atlet? Enggak om. Aku seneng aja ngelihat bunda senyum waktu aku menang. Aku seneng ngelihat papa senyum waktu aku berlatih. Coba. Dia ingin membahagiakan ibunya meskipun harus ditenggelam dengan karate kan itu ya. Dia ingin membahagiakan bapaknya meskipun dia ingin berprestasi untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Itu anak kecil. Nah sekarang ajakan saya di pertemuan Zoom saat ini mungkin bersama Ustadz Ahmad Humaydi juga insya Allah hari apa Ustadz ya? Nanti tanggal 9 apa kita ke Garut Ustadz? September saya Iya September Kaping Sawara Ustadz. sedap 15 Kaping atau awal-awal awal 5 9 ya. 8 lah Ya, September Kaping 5 saya 5 September saya bersama Ustadz Ahu mau charity ya, mau ada pertemuan pengajian besar di Garut di pesantrennya Ustadz Yayat Yayat. Ruh di sana untuk apa namanya untuk Bu Fani, untuk ini Bu Fani, hey senyum-senyum aja Bu Fani, untuk ini Bu Fani, untuk mengumpulkan dana karena ada tanah yang kalau tidak dibeli khawatir dibeli oleh pihak lain ya, kita akan support Ustadz Yayat dengan sekolahnya dengan pesantrennya. Mudah-mudahan di antara teman-teman juga ada yang mau support, bisa langsung saja lah ke Ustadz Yayat kalau sudah ada kontaknya ya, langsung saja ke Ustadz Yayat seperti itu. Insya Allah kenapa? Mungkin ada yang nanya Ustadz sama saya tadi juga di WhatsApp, ada yang nanya sama Ustadz, kunaon sih meni abis-abisan gitu? Bukan apa-apa, saya abisin semua ceng-celengan lah apa tabungan saya untuk membekali madrasah. Suatu saat saya meninggal, madrasah sudah kokoh sehingga pelanjutnya tidak harus repot ngurus madrasah nanti sampai 20-30 tahun ke depan. Saya beresin atapnya, lahannya, ruangannya, kepentingan fasilitasnya, termasuk SDM-nya.
Ya, guru-gurunya kita sekolahkan untuk S2-nya. Sudah beres semua, nanti pas saya meninggal teh kan aman meureun ya. Siapapun yang akan mengelolanya dengan visi misi yang tetap sama, bahwa madrasah ini adalah sekolah atau pesantren milik Allah, bukan milik seseorang. Saya sendiri hanya sekedar pekerjanya saja. Ustaz Dayat juga mengatakan seperti itu kemarin. Ini teh pesantren nu Allah, cenah gitu ya. Sudah, kita berinvestasi saja dengan saham di perusahaan milik Allah. Mudah-mudahan nanti dividennya, ya keuntungannya kita ambil dalam bentuk magfirah, rahmat, dan jannatun naim insyaallah. Mungkin itu saja Ustaz Ahmad Humaydi, hatur nuhun. Hadirin semua, Prof. Iva hatur nuhun, Prof. Azali, Prof. Rahman, dan semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Ada Prof. Kerry juga ada banyak ya yang hadir, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini kita bertemu di Raudhatul Jannah, di taman surga virtual, tapi taman surganya belum nyanan, masih virtual. Tapi mudah-mudahan ini menggenapkan kewajiban kita mencari ilmu di minggu ini. Mudah-mudahan Allah ridho. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم